Di tahun yang baru, saya yakin dan percaya kita punya harapan, kita punya keinginan. Ada doa-doa yang saya yakin mungkin sudah dinaikkan tadi malam jam 12 ketika berganti tahun. Nah, kita akan lihat bersama-sama apa yang seharusnya kita lakukan di tahun 2021, tahun yang baru, tahun dimana kita semua menaruh harapan. Baik itu dalam kehidupan kita secara pribadi, di dalam kehidupan keluarga kita, rumah tangga kita, bahkan dalam kehidupan bangsa dan negara kita. Kita semua punya harapan di tahun yang baru ini. Nah, ada dua hal yang akan kita renungkan bersama-sama, bahwa kita pasti ingin di dalam setiap harapan kita itu terjadi dalam kehidupan kita. Ya, setiap doa-doa kita nanti dijawab oleh Tuhan. Itu kerinduan kita. Nah, apa yang harus kita lakukan supaya Tuhan itu dari surga dia bertindak atas apa yang menjadi harapan kita? Ya, yang pertama dari ayat yang kita baca tadi, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tahun yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi, ya kita berdoa supaya dengan adanya vaksin yang sudah datang ini akan mengatasi COVID-19. Nah, tapi kita juga tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Nah, kita hanya punya harapan, kita punya keinginan. Itulah sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita serahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Hidup kita ini sudah dibeli oleh Tuhan 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib melalui pengorbanannya. Melalui pengorbanannya di atas kayu salib, hidup kita tidak lagi menjadi milik kita sendiri, tetapi hidup kita, Kristus ada di dalam kehidupan kita. Hidup kita ini adalah milik Tuhan. Nah, itulah sebabnya mari kita belajar untuk menyerahkan hidup. Ya. Menyerahkan hidup artinya kita pasrah kepada Tuhan. Ya. Berserah ini berbeda dengan menyerah. Ya. Berbeda dengan menyerah dengan suatu keadaan. Dan kata berserah kepada Tuhan artinya ada harapan ketika kita mempercayakan hidup kita kepada Allah. Ada janji-janji yang kita yakini bahwa itu akan digenapkan di dalam setiap kehidupan kita. Di dalam firman Tuhan ada banyak janji yang kita pegang, ada banyak janji yang kita yakini. Nah, ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, kita juga meyakini bahwa janji-janji Tuhan itu akan digenapkan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan keluarga kita, dalam kehidupan keuangan kita, dan lain sebagainya, dalam segala aspek kehidupan yang kita harapkan. Menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan itu adalah yang terbaik. Menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan itu akan membuat hidup kita ada di dalam ketenangan. Selama hampir 1 tahun, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tidak bisa pergi dengan bebas. Ya. Kita tidak bisa melakukan segala sesuatu dengan nyaman. Semua serba dibatasi. Ya. Kita ibadah jarak dibatasi. Ya. Kita ibadah juga waktu dibatasi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, semua membuat kadang-kadang kita menjadi tidak tenang, kadang-kadang membuat kita khawatir, ya. Apalagi ketika awal-awal pandemi di negeri ini, orang sakit panas tidak berani periksakan ke dokter, ya, sebab takut divonis kena COVID-19. Ya, orang sakit apa, dia ada satu ketakutan, wah jangan-jangan, ya, tenggorokannya gatal, pikirannya sudah
corona. Corona mengintimidasi pikiran dan hati kita, sehingga semua gerak kita dibatasi, sehingga kita hidup dalam ketakutan. Tapi 2021 mari kita serahkan hidup kita, ya. Kita serahkan hidup kita kepada Tuhan, dan saya yakin dan percaya Allah yang akan mengatur itu semua. Saya merenungkan kalau kita bisa melewati hari-hari, ya, minggu demi minggu, bulan, sampai genap 1 tahun di masa pandemi ini, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itu oleh karena kemurahan Tuhan. Di kalangan hamba-hamba Tuhan itu, kalau saya membaca grup, ya, banyak teman-teman yang waktunya dekat-dekat dipanggil Tuhan, ya, yang tidak kena corona, dia sakit, masuk rumah sakit, dia ketularan corona di rumah sakit, kemudian meninggal. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dan itu yang terjadi. Dan COVID tidak pandang bulu, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Nah, tapi juga kita tidak bisa menghakimi, oh kalau orang Kristen kena COVID berarti hidupnya tidak benar. Tidak bisa. Kita yang masih hidup bukan berarti kita lebih baik daripada yang kena korban COVID. Tapi kita diajak untuk bersyukur kepada Tuhan karena 1 tahun kita sudah dimampukan untuk melewatinya. Serahkan hidup kita kepada Tuhan, dan itu kita akan tenang. Sumber ketenangan dalam kehidupan kita itu ternyata ketika kita dekat dengan Allah. Orang yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, dia akan merasa bahwa dirinya dekat dengan Allah. Dan kalau orang dekat dengan Tuhan, apapun yang terjadi, kita punya ketenangan. Tapi kita tidak boleh sembrono, karena firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan memberi kita roh ketertiban. Jadi kita melakukan aktivitas seperti saat ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena kita menerapkan roh ketertiban di dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa sembrono. Tapi ketika kita dekat dengan Tuhan, ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Allah, maka ketenangan akan menguasai pikiran kita, akan menguasai hati kita, sehingga kita dimampukan melakukan segala sesuatu tanpa kekhawatiran di dalam setiap kehidupan kita. Lalu yang kedua, percayalah kepadanya. Ya, serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percaya kepadanya. Percaya adalah merupakan wujud iman yang kita pelihara dari sehari ke sehari. Karena apa? Kadang-kadang ketika kita baru mendapatkan satu pencerahan dari firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, mengikuti kegiatan ibadah dan lain sebagainya, ketika firman Allah menguatkan di dalam hidup kita, iman kita segar. Namun hidup kita terus dibawa dengan berbagai macam dinamika kehidupan kita. Ada saat-saat di mana kita mengalami kesulitan, ada saat-saat di mana kita mengalami kesusahan, ada saat-saat di mana kita dihadapkan dengan persoalan. Tapi justru disinilah ketika kita belajar untuk percaya. Karena ada saat-saat tertentu iman kita kadang-kadang dibuat menjadi goyah. Mempertahankan iman kepada Tuhan, tetapi kok hidup saya seperti ini. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu membaca di dalam kitab Mazmur 73, orang yang hidupnya setiap hari memuji Tuhan, ya, ketika dia melihat orang-orang yang nggak pernah ibadah kepada Tuhan, dia hidupnya ya bebas, tapi kok gemuk-gemuk saja, sehat-sehat saja, nggak ada masalah. Nah, pemazmur di dalam Mazmur 93 dia katakan hampir saja kakiku terpeleset. Itu berbicara tentang iman kita, ya. Kadang-kadang kita menjadi sedikit terpeleset, ya, hanya sedikit, tidak membuat kita jatuh. Dan kita bertanya, Tuhan, kenapa saya harus menghadapi kehidupan seperti ini? Nah, Tuhan mengatakan, percayalah kepadanya, percayalah kepada Tuhan, sekalipun itu di masa yang sulit. Di saat-saat kita menghadapi masa yang gampang, masa yang mudah, tidak ada persoalan,
lalu kita secara rohani kita lagi segar-segarnya Bapak Ibu untuk percaya tidak membutuhkan pergumulan. Tetapi ketika kita menghadapi kesulitan, maka disitulah iman kita diuji. Apakah kita masih yakin bahwa janjinya akan digenapkan di dalam kehidupan kita? Dua hal ini ketika kita lakukan, yaitu menyerahkan hidup kita kepada Allah, lalu kita tetap percaya kepadanya. Alkitab mengatakan, dan Tuhan akan bertindak. Tuhan akan mengerjakan bagiannya ketika kita mengerjakan bagian kita. Bagian kita adalah menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan dan tetap percaya kepadanya. Dan kemudian Allah yang akan melakukan bagiannya dalam setiap kehidupan kita. Dia akan mengerjakan hidup kita. Apa yang kita tidak mampu kerjakan, apa yang kita tidak sanggup lakukan, maka Tuhan akan hadir dan menolong dalam setiap kehidupan kita. Segala perkara, kata Paulus, dapat kutanggung di dalam Dia, di dalam Allah yang memberikan kekuatan kepadaku. Segala hal yang akan terjadi yang kita tidak tahu, kita akan dimampukan untuk menanggungnya oleh karena ada kekuatan yang daripada Allah. Ketika kita berserah kepada Tuhan dan ketika kita tetap membangun iman kita kepada Allah, tetap percaya kepadanya, maka Tuhan akan datang dalam setiap kehidupan kita, membawa pertolongan, membawa kebebasan dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak lagi terikat oleh hal-hal yang dosa dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari tahun 2021 kita mengerjakan bagian kita. Ya, kita ingat-ingat ayat ini, jadikan ayat ini menjadi ayat di tahun ini, menyerahkan kehidupan kita dan percaya kepada Tuhan. Jika dua hal ini kita kerjakan di dalam kehidupan kita, kita hidupi di dalam setiap kehidupan kita, lalu Allah lah yang akan mengerjakan bagiannya. Dia akan menolong, Dia akan hadir dalam setiap kehidupan kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Immanuel, bahwa Tuhan menyertai kita, harus benar-benar kita yakini di dalam kehidupan kita. Kita harus setiap hari meyakinkan diri kita bahwa Tuhan itu menyertai kita. Karena ada saat-saat tertentu kita kurang yakin, ini Tuhan menyertai saya enggak ya? Kok saya menghadapi banyak persoalan? Banyaknya persoalan tidak akan mengurangi penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Dua hal yang Tuhan nyatakan kepada kami yang memiliki arti begitu dalam setiap kehidupan kami. Ajar Tuhan untuk kami terus berserah kepadamu. Ajar kami untuk kami terus percaya kepadamu ya Tuhan. Karena itu adalah bagian yang harus kami lakukan di dalam kami menjalani hidup ini. Yaitu menyerahkan hidup kami kepadamu dan tetap percaya kepadamu. Kami yakin dan percaya Tuhan. Ketika kami mengerjakan, ketika kami melakukan bagian kami, maka Tuhan Engkau akan melakukan bagianmu, yaitu hadir sebagai Tuhan, sebagai Juru Selamat, sebagai penolong di dalam setiap kehidupan kami. Tahun 2021 ini kami serahkan hidup kami kepadamu, dan Roh Kudus Engkau membimbing kami supaya kami terus tetap percaya hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Dalam